Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di channel ini. Mudah-mudahan terus memberikan inspirasi. Baik, kali ini saya akan membagikan kisah tentang parasut dan terjun payung. Suatu hari, sebuah pesawat Fokker 27 milik salah satu maskapai penerbangan sedang terbang melayang melintasi hutan-hutan di sebuah bukit barisan. Di dalamnya terdapat 7 orang, yakni sang pilot, asisten pilot, seorang pejabat, seorang rekanan, seorang staf ahli perusahaan, seorang pensiunan yang baru saja menikmati uang pensiun pertamanya, dan terakhir adalah seorang pelaksana yang bertugas sebagai asrot atau asisten sorot yang akan membantu presentasi pimpinannya. Semua penumpang sedang menuju ke sebuah kota untuk kegiatan dinas mereka. Rupanya di luar cuaca sangat tidak bersahabat. Hujan, angin, dan petir menyambar-nyambar sehingga membuat pesawat oleng ke kiri dan ke kanan. Pilot sudah kewalahan dalam mengemudikan pesawatnya, hingga pada suatu waktu diambil keputusan untuk melaporkan kepada menara pengawas terdekat bahwa pesawat akan jatuh. "Mayday, mayday," kata sang pilot melaporkan bahwa pesawat dihadang cuaca buruk dan kemungkinan akan jatuh. Benar saja, beberapa saat setelah pilot mengirimkan kawat SOS, tiba-tiba dari bagian belakang pesawat terdengar letupan kecil yang menandakan bagian ekor pesawat kena sambar petir. Semua penumpang diam ketakutan, bahkan banyak yang berdoa memohon keselamatan. Beberapa saat kemudian ruang kokpit terbuka dan keluarlah pilot beserta co-pilotnya untuk melaporkan kejadian kepada seluruh penumpang. Saudara-saudara penumpang yang terhormat, saya punya berita baik dan berita buruk. Berita buruknya adalah kita sebentar lagi akan jatuh di hutan belantara yang ada di sekitar bukit barisan. Sedangkan berita baiknya, di pesawat ini ada 6 parasut. Saya dan mitra saya yaitu co-pilot sudah mengambil 2. Sesaat kemudian pilot dan co-pilot membuka pintu pesawat dan melompat menyelamatkan diri. Penumpang masih ada 5 orang lagi yang masih perlu menyelamatkan diri. Sedangkan parasut yang tersisa hanya tinggal 4 buah. Tiba-tiba sang pejabat menarik salah satu parasut sambil berkata, "Saudara-saudara, saya adalah seorang pejabat penting di perusahaan kita. Anda tahu itu? Banyak surat-surat yang menyangkut nasib orang banyak belum saya tanda tangani. Begitu juga dengan rapat-rapat penting lainnya. Kehadiran saya di satu kota sangat dinantikan oleh gubernur dan seluruh pegawai di sana. Jadi, bagaimanapun saya harus selamat." Sang pejabat pun lalu melompat menyelamatkan diri. Tidak ketinggalan rekannya. Dia mengatakan, "Saudara-saudara, sebagai penyalur dan distributor, keberadaan saya sangat penting. Barang-barang untuk perusahaan saudara akan tersendat kalau saya tidak ada. Di samping itu, ada begitu banyak orang-orang saat ini sedang menanti-nantikan amplop dan mentransfer rekening dari saya. Kalau saya tidak ada, kasihan mereka." Lalu ia pun meraih satu parasut dan melompat. Demikian pula dengan penumpang berikutnya, yaitu seorang staf ahli perusahaan. Dia mengatakan, "Uang perusahaan telah habis untuk menyekolahkan saya hingga ke jenjang pasca sarjana. Kehadiran saya sangat berguna untuk memberikan masukan yang berharga bagi direksi dan perusahaan. Hanya sekian orang di perusahaan yang pandainya seperti saya." Dengan buru-buru, ia pun mengambil parasut dan keluar.
melompatlah dia sambil berteriak kegirangan. Tinggallah seorang pensiunan dan staf pelaksana yang terbengong-bengong menatap satu parasut. Akhirnya sang pensiunan berkata, "Anakku, Bapak sudah lama hidup dan bahagia bekerja di perusahaan. Banyak kesejahteraan yang Bapak peroleh selama berkarya atau bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan sekarang anak-anak Bapak sudah jadi orang semuanya. Saatnya sekarang Bapak mau berbagi dan memberi kesempatan kepada yang masih muda. Ambillah parasut itu, biar Bapak terjun bersama dengan pesawat ini nanti," seru pensiunan dengan nada mengharukan. Mendengar hal ini, si asisten sorot tersenyum dan dengan tenang berkata kepada pensiunan tersebut, "Tenang Pak, jangan khawatir. Kita masih bisa menyelamatkan diri bersama-sama. Si staf ahli yang pandai tadi, sebenarnya dia tidak menggunakan parasut, melainkan baru saja ia melompat keluar dengan memakai tas ransel yang saya miliki, yang berisi LCD atau berisi infocus." Kawan-kawan, sahabat sekalian, begitulah sifat manusia pada dasarnya adalah cenderung untuk mementingkan kepentingannya diri sendiri. Ternyata tidak ada korelasi yang positif antara jabatan, uang ataupun jenjang pendidikan untuk mau berkorban kepada orang lain. Kawan-kawan, bicara pengorbanan lebih dimotori oleh hati yang mau melayani orang. Bukankah Sang Pencipta adalah Maha Kaya, Maha Mendengar, Maha Tahu, dan Maha Kasih? Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan manusia luput dari penglihatannya. Demikian pula tidak ada perbuatan yang buruk yang terhindar dari pengamatannya. Untuk itu, mari sama-sama kita untuk berkorban atau memberikan sesuatu yang terbaik kepada yang membutuhkan. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.